Halo sobat sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik rajin beraktivitas walaupun sensasi masih menemani. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah kita lanjutkan, jadi topik kita kali ini adalah rajin beraktivitas walaupun sensasi masih menemani. Teman-teman semua, penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis karena penderitaan bersifat fisik juga bersifat psikis ya, maka kita memang harus banyak beraktivitas. Karena dengan rajin beraktivitas itu nanti akan mendapatkan beberapa manfaat ya, yang akhirnya akan mempercepat pemulihan kesembuhan kita dari penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Nah, maka dari itu tolong ya ikuti video ini sampai dengan selesai, jangan di skip sehingga menambah pemahaman kita ya, sehingga kita bisa cepat bangkit dan akhirnya cepat sembuh. Amin. Baiklah teman-teman, jadi topik kita kali ini adalah rajin beraktivitas ya, walaupun sensasi masih menemani. Ini sebenarnya terletak pada fase pemulihan ya, sehingga teman-teman yang masih dalam fase pemulihan ini seperti yang saya alami dulu juga seperti itu ya. Jadi kita memang harus rajin beraktivitas walaupun sensasi itu masih menemani. Sensasi masih menemani artinya itu sensasi masih sering muncul. Nah, tetapi kita tidak boleh berdiam diri ya, mengurung diri, bermalas-malasan ya. Karena apa? Karena penderitaan ini juga banyak yang sudah lama ya. Sudah lama, kalau seperti itu kapan kita mau bangkit? Nah, maka dari itu kita pokoknya harus rajin beraktivitas. Nah, ternyata lewat kita rajin beraktivitas, melakukan kegiatan ya. Nah, ini justru menjadi terapi penyembuhan atau pemulihan itu. Nah, rajin beraktivitas itu beraktivitas apa saja ya? Apa saja. Nah, ini sesuai dengan kemampuan kita ya, mulai dari intern diri ya. Mulai dari intern diri jadi rajin beraktivitas atau rajin melakukan kegiatan mulai dari kegiatan diri sendiri. Contohnya merawat diri ya. Merawat diri itu jangan malas ya. Contohnya mandi ya. Mandi ya usahakan normal 2 kali ya. Kalau memang dingin masih belum tahan ya, ya pakai air hangat seperti itu. Tapi usahakan kita bisa seperti orang normal gitu. Nah, itu merawat diri, bagian dari merawat diri ya, mandi. Nah, kemudian mungkin berbenah diri ya, bagi yang perempuan mungkin ya, ketika kita bersolek melihat wajahnya cantik,
tersenyum manis. Nah, ini akan memberikan support tersendiri terhadap kita menjadi lebih optimis ya. Bagi yang laki-laki juga mungkin rajin merawat diri ya. Nah, itu akhirnya menjadi bersemangat ya. Apalagi berkaca, bercermin ya, melihat wajah kita berseri-seri. Nah, ini akan ada satu support tersendiri dari diri kita sendiri sehingga optimis untuk menjadi lebih semangat gitu. Begitu ya. Jadi yang bersifat pertama adalah kegiatan diri sendiri atau merawat diri ya. Itu contohnya mandi, berbenah diri ya. Itu seperti itu. Mulai rajin dari hal itu. Nah, kemudian yang kedua, kita lakukan aktivitas atau kegiatan yang bersifat pribadi ya. Bersifat pribadi contohnya kita melakukan hobi-hobi kita ya, hobi-hobi kita, kegiatan-kegiatan kita. Contohnya kalau saya dulu karena saya hobi burung ya, kebetulan di rumah saya juga berternak burung ya, burung puter pelung ya yang saya ternak. Nah itu walaupun sensasi itu masih ada, saya tetap melakukan kegiatan itu, memberikan pakan burung, mengasih minum burung, kemudian ya bercanda dengan burung-burung. Nah, itu rasanya lebih asik seperti itu ya. Nah, mungkin teman-teman ya bisa hobinya mungkin berbeda ya silahkan kesenangannya apa, nah itu lakukan saja kegiatan itu. Yang penting kita jangan sampai bengong ya, sampai kosong dari kegiatan. Nah itu yang biasanya pikiran menjadi fokus kepada penderitaan ya. Harus kita isi dan kita isi seperti itu. Nah, selain melakukan kegiatan pribadi ya, jadi ini aktivitas pribadi tadi ya, ini juga aktivitas atau kegiatan yang bersifat profesi. Bersifat profesi contohnya kita yang bekerja ya, kita mulai bekerja normal ya. Yang masih bersekolah atau berkuliah ya tetap kita melakukan kegiatan sekolah atau kuliah ya itu. Yang mungkin kegiatannya bertani ya kita biasa saja ke ladang, ke sawah, seperti itu saja, lakukan saja. Jadi kita yakin saja walaupun masih ada sensasi, ini adalah hal yang biasa ya, hal yang biasa bagi penderita asam lambung, gerd, inisiatif psikosomatis. Jadi kita harus masa bodoh dengan sensasi ya, masa bodoh dengan sensasi sehingga kita fokusnya kepada aktivitas atau kepada kegiatan. Kalau toh itu sensasi masih muncul, ya itu kita anggap sebagai teman aja. Makanya kali ini topiknya walaupun sensasi masih menemani, itu nggak apa-apa ya. Jadi kita sudah terbiasa dengan hal itu, nah nanti lama-lama sensasi itu akan menghilang dengan sendirinya. Karena kita tidak pernah menghiraukan sensasi, kita sudah masa bodoh dengan sensasi, tapi kita fokus kepada aktivitas kegiatan yang kita lakukan. Begitu teman-teman ya. Nah, kemudian yang lebih penting lagi adalah dari rajin beraktivitas ya, beraktivitas apa saja seperti tadi yang saya sebutkan tadi ya. Nah, itu ternyata itu banyak sekali manfaatnya atau keuntungannya yang akhirnya akan mengurangi penderitaan kita, dan yang lebih penting lagi itu akan mempercepat kesembuhan kita, terbebas dari asam lambung, gerd, inisiatif psikosomatis. Nah, keuntungannya atau manfaatnya kita rajin beraktivitas itu yang pertama, dengan kita rajin beraktivitas maka kita akan bisa mengalihkan fokus penderitaan kepada kegiatan yang kita lakukan.
Nah, ketika kita masih fokus terhadap penderitaan kita, maka itu selamanya ya sensasi itu makin bandel ya, semakin dirasa ini semakin timbul. Nah ini karakter daripada asam lambung ketensiatif psikosomatis itu seperti itu. Nah karena kita sudah mulai bisa memahami ternyata harus kita cuekin, harus kita masa bodoh dengan sensasi, maka caranya itu. Jadi kita rajin saja beraktivitas, tentang sensasi kita sudah masa bodoh, sudah cuek, tidak kita pikirin ya, yang kita pikir adalah kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan. Jadi keuntungannya kita menjadi tidak fokus dengan penderitaan. Ketika kita sudah bisa melupakan penderitaan ya, maka kita akan sembuh teman-teman. Itu. Jadi ini memang bagaimana ya? Ya ini memang harus terlatih seperti ini ya. Ini pengalaman saya juga seperti itu. Tapi ketika dulu saya masih banyak berbaring, kemudian selalu bengong ya, selalu melamun, menjadi pikirannya hanya menganalisa penderitaan. Nah ini semakin muter-muter dan menjadi tambah terasa itu. Nah maka dari itu ternyata caranya hanya cukup seperti itu. Kita rajin beraktivitas dan nanti akan terlupakan. Jadi keuntungan yang pertama adalah mengalihkan fokus penderitaan menjadi fokus kepada kegiatan beraktivitas. Oke teman-teman ya, itu. Nah kemudian yang kedua, dengan kita rajin beraktivitas, keuntungannya karena di dalam kita melakukan aktivitas itu bergerak ya. Nah, sehingga dengan bergerak, keuntungannya fisik menjadi membaik. Ya, itu. Mengapa fisik menjadi membaik? Karena fisik juga harus dilatih juga ya. Semakin dilatih, maka tubuh kita semakin dipersiapkan untuk sehat gitu. Nah maka dari itu caranya itu dengan kita rajin aktivitas otomatis tubuh kita akan bergerak. Nah dengan tubuh kita bergerak itu sama saja sudah olahraga ya. Makanya ada yang tadinya mager ya, jarang bergerak itu sensasi semakin timbul ya, yang kadang rasanya pegel-pegel, yang pusing ya, yang gemeteran, yang berdebar-debar. Nah itu selalu terasa itu. Tetapi ketika kita bergerak, kita beraktivitas, itu nanti akan hilang dengan sendirinya. Nah, itu pengalaman saya seperti itu. Walaupun di dalam tahap pemulihan ini memang betul-betul tantangan yang luar biasa, tantangan luar biasa. Karena apa? Karena kita ini masih punya apa ya? Ya punya anxiety ya. Jadi masih kadang ada rasa takut, masih ada rasa ragu, masih ada khawatir, masih tidak percaya diri. Yang ada itu semuanya menyelimuti. Tapi itu adalah merupakan tantangan yang harus kita hadapi, dan ketika itu bisa kita hadapi dengan cara walaupun pertama itu kita memaksa diri ya, memaksa diri untuk melakukan beraktivitas seperti orang normal. Nah ini akhirnya lama-lama kita menjadi terbiasa ya. Nah akhirnya ternyata juga setelah kita coba juga mampu seperti itu. Walaupun misalkan sedikit ada kendala, mungkin ada sensasi yang muncul, ya itu wajar karena memang ini tahap pemulihan itu. Nah maka dari itu kita sadari saja bahwa aktivitas yang kita lakukan, kegiatan yang kita lakukan ini adalah sebagai terapi penyembuhan teman-teman ya, terapi penyembuhan yang sifatnya positif. Jadi karena apa? Karena kita juga oleh orang lain, orang di sekitar kita memandang kita kan orang sehat. Maka kalau kita kemudian terpenung, mengurung diri, nah ini menjadi semakin terpuruk. Maka kita bangkit saja, kita lakukan
banyak kegiatan, banyak aktivitas, nah akhirnya nanti penderitaan terlupakan. Nah, dengan terlupakan akhirnya kita menjadi sembuh, teman-teman. Karena apa? Karena pikiran, perkataan, perbuatan ya, ini adalah doa yang akan dikabulkan. Nah, ketika kita rajin beraktivitas, itu sama saja kita melakukan perbuatan yang positif ya, yang itu akan dikabulkan gitu. Walaupun kita awalnya masih terseok-seok ya, nah itu wajar saja itu, tapi kita lanjut dan lanjut terus. Nah, akhirnya nanti pikiran kita yang positif yang menang, nah akhirnya kita akan sukses atau kita akan menjadi sembuh gitu, teman-teman. Nah, ini pengalaman saya seperti itu. Jadi kita paksakan diri untuk beraktivitas, akhirnya penderitaan menjadi terlupakan. Nah, ketika sudah terlupakan maka kita akan sembuh. Oke, teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.